Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi ini kita akan merenungkan suatu ayat firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 5 ayat 7 yang berkata, "Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu." Dalam ayat ini, ada 3 hal menarik yang Tuhan ingatkan. Yang pertama adalah kata serahkanlah. Kata serahkanlah menunjukkan bahwa inisiatif penyerahan diri harus berasal dari diri kita sendiri. Karena Tuhan adalah pribadi yang baik dan Dia tidak pernah melakukan pemaksaan pada diri kita. Kata serahkan ini pula lah yang menunjukkan bahwa pada dasarnya di dalam diri manusia ada kesombongan yang harus ditundukkan di bawah kaki Tuhan. Apakah kita sadar bahwa apabila kita tidak menyerahkan permasalahan hidup kita, sebenarnya kita sedang menunjukkan kesombongan dan kita beranggapan bahwa Tuhan bukanlah penolong kita yang hidup, akan tetapi hanyalah figur yang wajib disembah dan dianggap berada jauh dari kita. Dan selain itu, kita menganggap jalan keluar hanya dapat diperoleh dengan kemampuan, kepintaran, kekayaan, atau mungkin bantuan dari relasi kita, sehingga kita merasa tidak perlu bantuan Tuhan. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 6 berkata, "Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya." Karena itu Bapak Ibu, mari tanggalkan kesombongan kita dan mulai menyerahkan segala aspek kehidupan kita untuk dituntun oleh Tuhan Yesus. Hal kedua yang kita diingatkan adalah mengenai kekhawatiranmu. Tahukah Bapak Ibu, khawatir itu adalah benih yang berasal dari si jahat atau iblis yang ditabur dalam pikiran kita untuk memisahkan kita dari Tuhan. Nah, bagaimana cara kerja si jahat memisahkan kita dari Tuhan lewat kekhawatiran ini? Di saat kita menghadapi masalah dan mulai khawatir, dalam pikiran kita pasti akan muncul berbagai alternatif kemungkinan terburuk yang dapat terjadi. Kemudian itu akan menghasilkan keraguan dan ketakutan dalam diri kita. Lalu kita mulai cemas akan kehidupan dan masa depan kita, sehingga kita meragukan rencana Tuhan, atau bahkan membuat seolah tidak ada Tuhan yang menjamin masa depan kita. Karena saat itu kita cuma akan berpikir bagaimana menyelesaikan apa yang kita khawatirkan dengan kekuatan kita sendiri, dan kita tidak percaya serta melupakan Tuhan sebagai penolong dan penasehat kita yang ajaib yang selalu ada bersama dengan kita. Dalam Matius 6 ayat 25, Tuhan Yesus ingatkan, "Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Jadi Bapak Ibu, jangan biarkan kekhawatiran itu menguasai pikiran kita, karena ada Tuhan Yesus yang selalu menjamin hidup kita. Kemudian hal yang terakhir Tuhan ingatkan adalah pemeliharaan Tuhan. Dipelihara artinya diperhatikan, dan Tuhan selalu terlebih dahulu tahu apa yang kita perlukan dan butuhkan, karena Dia Allah yang Maha Tahu. Sebagaimana hubungan orang tua dengan anak, yang pasti tahu dan menyediakan kebutuhan anaknya tanpa perlu anaknya meminta. Bahkan orang tua selalu memberikan yang terbaik untuk membahagiakan anaknya. Demikian pula lah Tuhan Yesus yang kita sembah. Dia melebihi orang tua kita yang ada di dunia. Ingatlah, firman Tuhan mengenai pemeliharaan yang sempurna di dalam Filipi 4 ayat 19. "Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus." Karena itu Bapak Ibu, marilah pagi ini kita kembali datang kepada Tuhan dan kita menyerahkan segala kekhawatiran dan masa depan kita kepadanya. Karena Tuhan tahu yang terbaik untuk setiap kita. Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup dan bertanggung jawab atas hidup kita. Hanya Dialah satu-satunya yang dapat kita andalkan penuh dalam hidup ini, karena pemeliharaannya sungguh sempurna atas kita. Amin.